Oh ya, Mbak Marisa Haq. Selamat malam. Ada mic nggak untuk Mbak Marisa? Aku kalau ada orang cantik ini nggak bisa nahan. Mbak Marisa, mau nggak baca Mbak Marisa? Mic untuk Mbak Marisa. Apa kabar Mbak Marisa? Oh. Halo, nggak keras. Halo? Halo, piye kabare, Mas? Apik, gimana rahasianya kok bisa cantik, Mbak? Wah, ya ramuan Madura sama sampean. Oh, udah pada ring Madura tak ya? Wah, nggih, selamat, ternyata masih hidup. Matur nuwun sangat nggih, Bunda. Ternyata masih bisa tersenyum. Biarlah presiden kita kalau pidato ditinggal tidur, yang penting warganya masih bisa tersenyum. Karena Perancis kalau kita mau diskusi lebih lanjut bagaimana? Oh, ya udah, itu sudah tersedia di seluruh dunia. Baik. Gitu. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita atas permintaan yang mulia Presiden Jan Cukers. Maka kita minta Mbak Marisa Haq sebagai mantan anggota DPR RI. Mbak Marisa yang diminta. Apa Presiden Republik apa? Enggak saya enggak ngomong. Oke. Sebetulnya ini masalah mengelola respon ya. Jadi tanpa harus terlalu menyalahkan atau membetulkan kedua belah pihak, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik dari PPI. Ada dari PPI Malaysia ya, anak saya juga dari sana gitu ya, mungkin kenal Kiki, Cikita. Tapi kalau kita bicara mengenai academic approach ya, Adinda, yang dari Prancis, dari Belanda, ada beberapa terms yang bisa dirujuk seperti misalnya kesantunan dalam mengkritik. Ada tadi satu kata yang tadi saya sama Mas Yudi, aduh gimana sih kok anak kampus ngomongnya seperti itu. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, misalnya sayangnya atau sayang sekali, unfortunately, jadi bukan sialnya, nggak enak tuh Adinda. It's not academic gitu ya. Didengarnya nggak enak juga, nanti jatuhnya jadi nar, jadi api gitu ya. Saya dulu pernah di DPR, memang banyak yang kita lakukan juga baik-baik gitu ya. Tapi juga memang ada yang ya gitu deh gitu ya. Yang mumpung. Ya gitu. Dan kemudian juga ada yang pergi ke luar negeri bukan sekedar kunker gitu loh. Jadi memang tugas saya dulu di BKSAP. Saya wakil ketua. Jadi kok diterap? BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kalimat-kalimatnya yang nggak jelas atau saya nggak bisa konsentrasi ya? Terlalu merdu kali. Saya jadi sampai biasa kecil. Pak Rizwan juga nggak bisa konsentrasi. Dia ngomong apa gitu? Merdu banget, jadi terlena. Mas, kalau di Madura, sampean tak cium, biar pingsan sekalian. Ya. Silakan. Dia aja ganggu aja. Nggak ada kayak abang saya, kok kita nenek moyangnya sama ya. Oke. Tapi intinya satu, DPR sendiri memang harus koreksi bahwa memang ada yang prioritas, ada yang kurang prioritas, ada yang tidak prioritas gitu ya. Saya tidak ingin bersetuju. Ini berlebihan nggak dibandingkan zaman atau masa Mbak jadi anggota DPR? Sekarang ini berlebihan nggak? Kalau dari anggaran 2011, 2012 ini lebih dari 100 miliar. Harus dibuat matriksnya Bang Karni. Dan kemudian juga kalau kita mengatakan logo itu penting nggak sih gitu ya, kita ngeliat lagi nih gini, harus ada kriteria, subkriteria gitu loh ya. Dan kemudian juga ada klasifikasi, dan kemudian harus lihat urgensinya sejauh mana sih logo misalnya dibandingkan dengan illegal logging. Sekarang memang sudah hampir botak semuanya, tapi kan tetap masih ada dan jalan gitu, dan tidak diapa-apain. Illegal mining misalnya. Sama gitu, yang intinya adalah forum privilegiatum dalam bahasa Latinnya, bahasa Indonesia adalah nunggu izin presiden, ya? Daripada ngurus logo sampai ke Denmark. I think so gitu ya, I buy that argument gitu loh. Nah tapi saya lebih senang lagi melihat semangatnya, spirit adik-adik yang ada di sini gitu ya, yang ya itu mahasiswa Pak. Adekku. Adek juga. Enggak, itu abang-abang. Cuman intinya satu Bang, kalau ada spirit
untuk memperbaiki seperti adik-adik PPI harus disupport, tapi tentu harus dengan kritik juga bahwa yang mereka lakukan itu harus pakai santunan. Iya, gitu. Kata sialnya harus dibuang. Mesti sayangnya, unfortunately, gitu ya, gitu loh. Dan kemudian kita melihat juga kalau misalnya Anda fakultas hukum yang di Prancis ya kan, kita tahu bahwa dalam ilmu hukum yang kita lakukan adalah content analysis, ya kan, kemudian descriptive analysis. Jarang sekali kita pakai kuantifikasi. Kalau tahu iya itu kualitatif yang dikuantifikasi, dan kita tahu bahwa yang namanya kualitatif nggak bisa menjadi generalisasi, nggak akan pernah bisa. Itu akan jadi bias. Dan kemudian Anda lakukan adalah case study, kasus yang ada di Prancis, kasus yang ada di Belanda, di Malaysia nggak ada kasus, gitu loh. Sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa seluruh anggota DPR dari periode yang seluruhnya ngaco semuanya, nggak bisa, gitu loh. Jadi Anda mesti spesifik, local spesifik. No, Anda studi kasus Prancis, yang satu studi kasus Belanda, iya kan? Tadi begini Mbak, tadi kita juga jelas spesifik studi banding. Anda tidak menyebutkan periodisasi karena dalam sebuah kalau tadi saya nyebut misalnya studi banding misalnya tahunnya kapan? Saya nyebut studi bandingnya kasus BHP ya. Tahun Anda tidak menyebut, saya karena belum tunarungu loh. Enggak. Tidak mendengar. Oke, tahunnya sekitar tahun 2007. Tapi, tidak boleh sekitar, harus definite date and month and tahun year. 2007 bisa dilihat di blog saya. Tidak, blog bukan rujukan akademik. Bisa dilihat di blog saya, dikutip juga di antara. Dikutip di antara pada saat itu, pada saat kunjungan kerja DPR mengenai undang-undang BHP. Salah, kunjungan DPR ke Perancis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dengan anggota anu.